apa gitu. Justru aku selalu jawabnya mau jadi sutradara gitu. Dan aku ingat banget pas masih TK, itu ada banyak teman-teman satu kelas gitu, dan mereka semua ditanya, misalnya ada yang jawab mau jadi dokter, mau jadi pilot, astronot gitu, dan aku jawabnya mau jadi sutradara. Dan aku ingat banget gurunya juga bilang, hah sutradara gitu, kok bisa sih gitu, maksudnya dari semua profesi gitu. Dan sekarang akhirnya berkecimpung di dunia perfilman gitu kan. Jadi justru sebelum aku masuk ke dunia film sebagai aktris, aku pas masih SMP SMA tuh sering banget bikin film pendek gitu. I see. Nah terus tapi lo masih mau itu, is it still your goal untuk masih nge-pursue di behind the scene career, apa lo udah menurut lo pingin terus di dunia actress ini? Iya, it's still my goal sih. Sampai sekarang masih pengen banget gitu. Suatu hari semoga bisa ngedirect film. Dan maksudnya dari film pendek semoga bisa jadi feature film gitu, film layar lebar. Nah, Charles, kan menurut gue sekarang tuh banyak juga anak-anak muda yang punya goals kan. Maksudnya kayak, oke, gue punya goals nih. Terus kayak, tapi biasanya banyak banget yang nggak konsisten. Jadi kayak udahlah, itu goalsnya lupain deh, gue nggak mau achieve that goals. Nah, apa yang membuat lo, apa pemikiran lo atau apa value lo yang membuat lo terus pingin mengejar goal itu? Nah, sebenarnya kalau goal itu kan pasti suatu hal yang sudah mendarah daging ya, kalau menurut aku ya. Jadi sesuatu yang juga keeps us alive. Iya kan? Juga suatu goal tuh membuat kita terus mau jalan ke depan gitu, selalu mau maju, selalu mau berjuang gitu. Dan kalau nggak ada goal di dalam hidup tuh justru hampa banget, kayak kosong banget nih, nggak tahu tujuan hidup mau kemana gitu. Dan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang lagi mencari goal atau tujuan yang ingin dicapai, nah ini sebenarnya salah satu waktu yang pas banget sih, di rumah kita renung kembali, kita refleksikan kembali gitu. Dan juga selama ini aja aku ngerasa mungkin ini the only time dimana aku bisa mulai nulis skrip, mulai nulis naskah film gitu kan. Kalau misalnya mau ngadain ada waktu film, ya, lo punya harus waktu mulai ya dari nol. Iya benar. Justru pas lagi di rumah aja nggak ngapa-ngapain, yang biasanya sibuk banget mungkin teman-teman banyak yang selama ini nggak ada waktu, itu selalu menjadi alasan kan, nggak ada waktu. Gimana nih caranya aku bisa mendapatkan? Kayaknya sibuk banget. Nah di sini justru di saat yang seperti ini ya kita bisa banget ngelakuin hal-hal yang tadinya kita nggak bisa, ya kita harus bikin diri kita produktif gitu sih, dan berkarya dimanapun kita berada. Setuju banget. Charles, let's talk about proses karir lo ya. Maksud gue kan pasti semua orang yang bisa mencapai lo seperti sekarang pasti kan ada prosesnya kan. Gak mungkin instan cepet lo udah menjadi Chelsea yang seperti sekarang. Nah lo ceritain dong, pernah gak sih kayak ada orang yang meragukan lo, atau kayak pernah gak sih lo ditolak sama pas casting? Lo ada gak sih cerita yang menarik untuk diceritain bahwa kayak lo tuh seperti sekarang tuh karena ada prosesnya? Banyak banget. Ini kalau diceritain pasti seru banget nih, karena banyak banget orang-orang yang selalu bilang gampang lah, pasti keterima deh main film gitu kan. Itu banyak banget yang suka ngomong kayak gitu. Padahal aku ada satu cerita, ini it's a true story. Jadi pas waktu di film Di Balik 98, itu film ketiga aku ya. Jadi tahun 2014 kurang lebih sih. Itu aku casting sampai 4 kali. Yang pertama ditolak, yang kedua ditolak, yang ketiga ditolak, akhirnya yang keempat baru diterima untuk jadi si karakter itu gitu. Padahal yang setelah ditolak itu mereka udah bilang, udahlah Chelsea ini nggak cocok karakternya, udah nggak usah coba lagi, nggak usah maksain diri, udah gitu. Tapi di situ justru pas kita jatuh, kita malah ngerasa nggak, kita harus bangkit lagi. Ini justru apa ya, bisa dibilang suatu teguran buat diri kita sendiri gitu loh. Di saat kita mungkin diremehin atau mungkin orang-orang mungkin udahlah nggak bisa, kamu nggak mungkin gitu. Di situ justru kita harus bisa membuktikan diri kita sendiri bahwa enggak kok, saya pasti bisa, kita pasti bisa gitu. Di situ kita semangatin diri kita sendiri, dan akhirnya setelah berapa kali tuh udah casting 3 kali, jadi semangat ya. Iya, semakin semangat gitu.
itu luar biasa. Keren sih, Chels. Berarti lo ini ya, lo persistence ya, maksudnya lo terus lo kejar ya. Iya, itu salah satu kuncinya sih. You have to be harus determine gitu loh, harus ada determinasi yang tinggi gitu untuk mencapai sebuah goal. Itu sih menurut aku. Chels, gue setuju. Chels, gue juga, menurut gue pernah dengerin interview lo, gue pernah nonton interview lo. Habis itu lo pernah bilang bahwa gue research lo bilang bahwa sebenarnya kayak perempuan itu bukan cuma dari penampilannya doang kan. Maksudnya perempuan tuh bukan cuma dari outside-nya, bukan dari cuma look-nya, tapi beauty, inner beauty, brain, behavior. Nah, lo bisa nggak sharing ke teman-teman di sini tuh pemikiran lo itu tuh maksudnya gimana sih, dan kenapa penting untuk perempuan itu punya beauty, inner beauty, brain, and behavior? Iya, itu penting banget sih. Jadi ini sebenarnya aku juga pas Go Girl Look waktu itu aku bisa cerita sedikit sih sebenarnya. Aku mulai percaya sama beauty, brain, and behavior itu pas aku ikut Go Girl Look tahun 2011. Jadi itu masih SMA. Di situ justru benar-benar nggak pernah tahu gimana sih kayak ikut ajang kontestan dan yang kayak beauty pageant gitu kan. Di situ justru benar-benar kita diuji banget gitu. Dan aku baru belajar bahwa beauty, brain, and behavior itu suatu hal yang penting banget untuk dimiliki ya seorang wanita gitu. Dan sebagai perempuan sih aku ngerasa kita nggak boleh dijudge dari penampilan saja atau looks gitu kan. Banyak sekali orang selalu judge the book by its cover gitu ibaratnya ya, selalu dari appearance gitu. Tapi kita harus juga melihat dari personality-nya, terus kecantikan itu kan juga inner beauty, nggak hanya yang ada di luar tapi dari dalam gitu. Dan itu justru di situ aku belajar banget gitu. Dan mungkin ini yang memang harus kita pelajarin bareng-bareng sih gitu, untuk selalu melihat orang bukan hanya dari tampilan saja gitu, tapi dari cara berpikirnya, mungkin tutur katanya, ya banyak banget yang kita bisa belajar dari orang lain gitu. Dan di situ sih menurut aku itu membuat aku juga jadi nggak melihat orang cuman dari pas pertama kali ketemu. Biasa kan first impression kita ngelihatnya cuman wajah atau look, apapun gitu. Iya, the look gitu kan. Tapi kan kita justru harus benar-benar kenali ini orangnya gimana, berpikirnya kayak gimana, toleransi atau tidak, yang hal-hal gitu sebenarnya as simple as that gitu sih. Setuju. By the way, what I admire about you juga, kayak lo bukan cuma kayak persistence untuk meraih mimpi lo, tapi lo juga membantu mimpi anak-anak lainnya gitu. Nah kan gue juga dengar lo juga pernah cerita sama gue kan, Charles, kalau lo ngebantu anak-anak Indonesia Timur bersama Taman Bacaan Pelangi untuk bisa tetap sekolah gitu di masa pandemi ini gitu, dan untuk membantu mereka juga bisa meraih mimpi mereka. Boleh nggak ceritain, Charles, tentang program ini dan kenapa waktu itu lo kepikiran dan gimana sekarang ceritanya? Oke, jadi waktu itu aku pernah ke Papua tahun 2015. Kalau nggak salah 2015 atau 2016 aku pertama kali ke Papua. Di situ juga aku diajak sama Wahana Visi Indonesia. Jadi ada organisasi gitu yang memang biasa peduli sama pendidikan teman-teman kita yang ada di Indonesia Timur gitu. Di situ akhirnya pas datang aku ngeliat, wah anak-anak ini benar-benar kita harus kasih perhatian lebih gitu loh. Bukan hanya mungkin ngepost aja atau kayak let's help them cuman lewat via sosial media gitu. Tapi kita benar-benar harus benar-benar kerja nyata lah, ibaratnya kita harus benar-benar beraksi gitu untuk mereka gitu. Dan di situ akhirnya pas aku ngeliat mereka begitu senang gitu pas teman-teman kita yang dari Jakarta main ke sana, kita bawa buku, banyak yang donasi baju, sepatu, tas sekolah gitu, dan mereka tuh benar-benar semangat banget untuk sekolah gitu. Dan itu justru aku ngelihat ini yang harusnya ada, semangat seperti ini yang harusnya ada di kota-kota besar gitu. Justru di kota-kota besar kita ke sekolah gampang banget, tinggal naik mobil atau motor udah nyampe gitu, dan mereka ke sekolah mereka harus menyeberangi sungai gitu. Jadi itu aja mereka masih semangat banget gitu. Dan ya di situ akhirnya aku memutuskan untuk memberikan dukungan lebih lagi di tahun ini sama Taman Bacaan Pelangi sama Mbak Nila Tanzil.
Jadi sama kitabisa.com juga kita akhirnya membuat donasi. Kemarin sih kita udah mengumpulkan banyak sekali ya dari teman-teman, dan juga dari konser musik Indonesia juga mereka juga memberikan banyak donasi juga. Yeah. Bantuan dari mereka, dan sampai sekarang sebenarnya kita masih kampanye masih terbuka. Jadi berdonasi masih boleh, dan menurut aku bisa kemana tuh, Chelsea? Bisa nanti langsung cek di bio aku aja, ada nanti langsung ada di kitabisa.com. Kampanye masih berjalan 10 hari lagi gitu. Jadi sebenarnya sih sampai sekarang sih teman-teman kita yang di sana juga udah mendapatkan alat tulis gitu. Jadi bukan hanya di Papua aja, tapi di NTT juga sih. Kita juga kirimin buku pelajaran, terus ada buku tulis, ada pensil gitu. Jadi justru karena mereka di sana kan susah kalau misalnya belajar via online ya gitu, karena listrik di sana susah, terus internet juga susah banget ya. Jadi justru ini salah satu bentuk dukungan dari kita untuk mereka. Untuk tetap belajar. Oke, jadi untuk teman-teman yang mau membantu bisa langsung ke link bio Instagramnya Chelsea ya. Yes. Oke, Chelsea, kan lo udah banyak banget, maksudnya secara karir lo juga udah ngebantu banyak orang juga gitu. Nah, lo pernah nggak sih ada fase dimana lo tuh either gak percaya diri atau lo tuh gak pernah puas sama apa yang lo lakuin gitu? Nah, gimana caranya lo menghadapi fase itu? Wah, itu pasti sih ya. Maksudnya aku yakin pasti banyak orang juga. Banyak orang ya? Iya, pasti pernah ngelewatin fase itu gitu. Iya. Kalau untuk aku sendiri mungkin kadang-kadang selalu merasa, aduh gimana nih, apa mungkin is this good enough, kayak am I giving my best gitu. Kadang kan kita suka doubting on ourselves ya, kayak selalu meragukan diri sendiri gitu. Mungkin itu salah satunya gitu, dari keraguan-keraguan itu kadang jadi berpikir kemana-mana gitu. Tapi maksudnya sekarang sebagai public figure, sebagai aktris gitu, mungkin ya aku bersyukur banget udah bisa ada di industri perfilman Indonesia, bisa membantu industri perfilman juga. Dan untuk ada di industri perfilman Indonesia nih seneng banget, karena bukan hanya kita mengenalkan budaya Indonesia lewat film ya, tapi kita juga memberikan wawasan baru untuk para penonton. Gitu. Jadi banyak banget film-film Indonesia sekarang juga yang benar-benar inspiring banget untuk ditonton gitu. Di situ sih akhirnya ya, semoga kedepannya harapan aku sih tetap ingin berkarya terus, dan semoga pandemi ini segera berakhir, segera berlalu, karya lagi, biar bisa syuting lagi, biar bisa mungkin main teater lagi, dan biar kita semua bisa melanjutkan kerjaan kita masing-masing. Betul, aku setuju. Pasti udah kangen juga kan, Chelsea, syuting? Iya, udah 5 bulan. Iya. Nah, Chelsea, kan tadi topik kita tuh adalah gimana cara kita bisa dapat berani bermimpi dan juga menjadikan diri kita berarti ya. Nah, pemikiran apa sih yang lo pegang, atau value apa sih yang lo pegang selalu dalam hidup lo gitu? Satu value atau satu pemikiran yang lo selalu pegang. Oke, satu value ini, sebenarnya value ini aku dapetin dari nenek kakek aku pas masih kecil. Selalu bilang ada analoginya sih tentang padi. Jadi semakin padinya tinggi, semakin merunduk gitu. Dan di situ akhirnya semakin kita sukses, kita harus semakin ramah dan humble dan membumi gitu. Jadi mau sesukses apapun kita tetap harus stay grounded. Setuju. Itu value yang aku selalu pegang gitu dari kecil. Dan itu by the way bapakku selalu ngingetin itu. Iya kan? Iya, bapakku selalu ngingetin itu, harus stay grounded. Oke, Chelsea, by the way gue mau nanya, next apa lagi nih yang lo mau kejar, dan apa hal yang lo percaya dan yakin banget lo harus lakuin tapi belum kesampaian? Oke, ini banyak banget nih. Banyak banget ya? Please, coba ayo apa aja? Banyak banget nih, salah satunya mungkin ngelanjutin edukasi ya gitu. Jadi pengen banget sebenarnya kuliah gitu, tapi mungkin selama ini kan belum terwujud karena masih sibuk kerja, masih setiap hari ada yang harus dilakukan lah gitu selama ini gitu. Dan bisa dibilang gap year-nya udah hampir 7 tahun loh gitu. Jadi lama banget, udah 7 tahun gitu. Dan mungkin menurut aku ya itu suatu hal yang aku harus kejar gitu, untuk belajar lagi pendidikan, edukasi, sama pastinya mau bikin film sih yang tadi aku cerita itu. Itu salah satu cita-cita yang belum terwujud, untuk membuat film pendek.
dan juga pastinya untuk terus mendukung dan membantu anak-anak di Indonesia Timur sih. Mungkin pengen bikin foundation sendiri, mungkin yayasan untuk anak-anak gitu, salah satunya sih. Oke. Charles, pertanyaan sebelum kita ke pertanyaan dari netizen yang udah nonton. Lo ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman generasi mikir yang lagi nonton? Ada nggak pesan-pesan gimana caranya kita generasi mikir terus semangat untuk berkarya dan juga menjadikan diri kita berarti? Oke, untuk teman-teman semua yang lagi nonton, untuk teman-teman generasi mikir, pokoknya semangat selalu. Mungkin memang lagi di tengah-tengah pandemi seperti ini ya. Di saat seperti ini kan pasti banyak banget yang susah gitu, maksudnya banyak yang kita nggak bisa lakukan, dan pastinya semua yang bisa kita lakukan hanya dari rumah gitu, secara virtual. Kayak sekarang aja kita ngomong, kita diskusi aja harus lewat virtual, lewat online gitu. Mungkin kalau nggak ada ini semua, mungkin kita udah ketemu, udah udah punya mungkin kolaborasi ide baru atau apapun. Tapi untuk teman-teman semua tetap semangat, jangan putus asa, dan kita tetap bisa produktif kok. Jangan sampai pandemi ini justru menghambat kita dari mimpi-mimpi kita yang kita mau capai, mungkin goals-goals kita yang mau kita raih gitu. Jangan sampai kita malah karena ada ini jadi nggak bisa. Enggak, itu bukan alasan. Jangan jadikan itu alasan. Itu sih, harus tetap maju pokoknya. Semuanya pasti bisa kok. Saling membantu, saling kita betul, setuju banget. Charles, kita masuk ke beberapa pertanyaan dari yang udah nonton. Pertanyaan pertama itu adalah, Kak Chelsea pernah ikut sekolah acting nggak? Menarik sih. Lo pernah ikut sekolah acting nggak sih, Chelsea? Oke. Jujur nggak pernah. Nggak pernah ikut sekolah acting. Cuman karena dari kecil, dari SD itu di sekolah kan ada ekstrakurikuler teater ya. Jadi karena ada ekskul teater itu, akhirnya jadi ikut teater. Nah sebenarnya sih dari teater itu sih jadi akhirnya udah punya basic skills gitu untuk main film. Iya, jadi sebenarnya teman-teman mungkin yang mau berakting, mau menjadi aktris atau aktor, mungkin bisa ikut teater dulu sih. Itu benar-benar bagus banget untuk mengasah acting skill kita gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya ya dari teman-teman yang nonton. Siapa role model Chelsea yang paling berpengaruh dalam hidup lo? Pastinya mama aku. Kenapa tuh, Chelsea? Mama aku role model aku banget, karena dari kecil juga aku dibesarkan oleh mamaku, dan banyak banget hal-hal yang aku pelajarin dalam hidupku ini benar-benar dari mamaku semuanya. Dan sebenarnya yang mendorong aku juga untuk terus berkarya itu mamaku gitu. Jadi she keeps on inspiring me, motivating me gitu. Jadi itu sumber motivasi aku sih gitu. Dan menurut aku tanpa mamaku aku nggak bisa menjadi Chelsea yang sekarang. Oke, nah Charles, question, jika bukan menjadi aktris atau sutradara, profesi apa yang lo pikirkan, yang lo pingin, yang profesi apa lagi nih selain kalau misalkan, profesi apa yang lo pikirkan dan akan lo jalankan kalau lo tidak menjadi sutradara atau aktris? Oke, ini sebenarnya salah satu cita-cita juga sih, jadi diplomat. Diplomat. Menarik. Kenapa tuh, Charles? Kalau kuliah sih pengennya ngambilnya hubungan internasional dan politik gitu sih, FISIP lah ya pokoknya. Jadi kenapa? Karena nggak tahu sih, dari SMP ke SMA tuh selalu bacanya misalnya filosofi, politics gitu-gitu. Maksudnya itu suatu hal yang aku suka gitu, subjek yang aku suka. Dan sebenarnya kalau jadi diplomat tuh bisa membawa Indonesia ke luar negeri gitu. Maksudnya aku bisa mengharumkan nama bangsa kita. Iya, bisa mengharumkan nama bangsa, bisa ibaratnya kita bisa bukan hanya menjadi, maksudnya agen perubahan ya gitu, tapi jadi diplomat itu justru bangga gitu, menjadi saya Indonesia gitu, mewakilkan Indonesia lah di berbagai event di luar negeri gitu. Dan jadi bisa membawa nama baik Indonesia ke ajang internasional gitu sih. Itu salah satu cita-cita aku sih. Menarik sih, aku nggak pernah tahu lah, Charles. Nah, by the way, ada 2 pertanyaan lagi nih dari generasi mikir. Yang pertama adalah bagaimana kita mengurangi rasa insecure. Kalau gimana, Charles? Wah, itu sih aku yakin banget kita semua merasakan ya. Iya, pasti merasakan banget, apalagi kita quarter life nih, kayak umur 25 gitu. Betul. Banyak banget rasa insecurity gitu dalam diri kita. Terutama kalau misalnya sebagai profesi aku ya kayak public figure gitu, itu pasti insecure. Misalnya, aduh ini gimana nih, aku misalnya ya paling gampang
gimana aku kelihatan gemukan nggak atau kurusan nggak, maksudnya hal-hal seperti itu. Karena kan banyak banget sekarang kan orang-orang segampang itu ya ngejudge orang hanya lewat cyberbullying misalnya. Betul. Iya, bullying tentang ya kayak body shaming dan semuanya gitu dong. Jadi menurut aku pasti insecure ya, untuk teman-teman yang mungkin merasakan insecure, mungkin kita harus berkaca ke dalam diri kita sendiri gitu loh. Jadi kita lebih melihat diri kita sendiri, enggak kok, kita nggak usah dengerin apa kata orang, tapi we have to be proud of ourselves gitu. Jadi bangga menjadi diri kita sendiri dan lebih sayang sama diri kita sendiri. Self love, self care itu sih. Jadi itu salah satu cara yang menurut aku membuat kita jadi melupakan apa yang orang lain mungkin ngejudge tentang kita, tapi karena kita lebih sayang sama diri kita sendiri dibanding opini-opini orang di luar, itu yang membuat kita jadi enggak, kita bisa dan kita kita bangga menjadi diri kita sendiri. Betul. Apapun itu gitu. Iya, setuju sih. Focus on ourselves ya. Iya, setiap orang kan unik gitu. Iya, setuju. Jadi menurut aku sih aman-aman aja kalau kita punya pemikiran yang seperti itu. Iya. Charles nih, pertanyaan terakhir dari generasi mikir. Kak, gimana caranya membangkitkan semangat? Biasanya kan kalau misalkan lo lagi mau mengejar mimpi, pasti ada lah ya di mana momen, aduh gitu kan, atau lo gagal, ditolak atau apa, lo jadi sedih. Nah, gimana caranya lo bisa membangkitkan semangat lagi? Kalau lo gimana, Charles? Iya, kayak yang tadi aja yang aku cerita tuh banyak banget yang pernah aku lewatin ya. Misalnya kegagalan, misalnya tolak sebagai karakter A, B, C. Iya, betul. Yang buat film gitu kan. Mungkin banyak orang yang selalu mikir, ya casting gampang lah, pasti keterima. Dan orang kan selalu, yang tadi aku bilang, kayak selalu ngelihatnya dari looks-nya, dari penampilan saja gitu. Tapi di sini, gimana caranya kita membangkitkan semangat? Justru kalau dari aku sendiri, do what you love gitu sih. Kayak lakukan apa yang kamu suka gitu, yang membuat kamu lebih semangat lagi, yang membuat kamu enjoy sama apapun yang lagi dijalanin sih gitu. Kadang-kadang kan mungkin kalau kita misalnya ngerjain suatu hal yang kita nggak suka, ya pasti kayak bosen gitu kan, ya, males gitu ya. Males gitu. Tapi kalau kita passionate ya, maksudnya kita benar-benar suka banget sama apa yang kita kerjakan, we keep going pasti, ya. Iya, semangatnya itu selalu ada dan itu selalu membara dalam diri kita gitu. Tapi ya untuk misalnya yang teman-teman misalnya ada kegagalan atau apapun yang lagi dialamin sekarang, gimana caranya semakin semangat? Ya pastinya percaya diri aja sih dan yakin aja kalau kedepannya pasti lebih baik lagi gitu. Jadi trust yourself sih, have faith, harus ada rasa itu dalam diri kita sendiri. Oke, Chelsea, thank you so much udah mau ngobrol bareng gue di Ngobrol Sesudah Sore. Episode terakhir ini, Chelsea, this is the last episode. Jadi gue mau undang yang spesial. Chelsea, jadi what's great about this program, salah satu mendonasikan total 150 juta rupiah untuk seluruh episode yang akan, jadi Sasa akan mendonasikan untuk penanganan pandemi ini ke pihak yang dipilih narasumber. Nah, untuk episode terakhir ini, Chelsea mau Sasa mendonasikan kemana? Oke, kalau dari aku sendiri sih, aku pengen mendonasikan untuk Taman Bacaan Pelangi, untuk campaign yang sedang aku jalani, karena sebenarnya kita mau expand lagi, nggak hanya di Papua, tapi untuk teman-teman yang di Nusa Tenggara Timur dan juga Nusa Tenggara Barat, banyak sekali anak-anak di sana yang juga membutuhkan buku tulis dan pelajaran-pelajaran gitu. Jadi kita memang membutuhkan donasi lagi gitu. Jadi semoga bisa bermanfaat dan membantu teman-teman kita yang ada di Indonesia Timur untuk anak-anak dan untuk pendidikan. Thank you so much, Chelsea. Terima kasih banyak ya udah mau ngobrol di Sesudah Sore Sasa. Thank you so much. Thank you. Take care ya, Chelsea. I hope to see you soon. Bye-bye. Makasih ya. Sukses.